Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari bersama-sama berdoa agar kita semuanya diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan di tahun ini. Dan mari bersama-sama berdoa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang ke-18 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. 18 ya. Selama 18 hari kita melakukan puasa Ramadan. Bapak Ibu tentu merasakan adanya sesuatu atau paling tidak perubahan-perubahan yang direspon oleh tubuh kita, baik secara jasmania maupun rohani. Ini sebagai indikator apakah puasa kita sudah benar sesuai dengan tuntunan syariat atau justru sebaliknya puasa kita perlu untuk kita perbaiki dalam beberapa waktu sebelum menjelang atau berakhirnya Ramadan tahun ini. Indikator ini juga bisa kita gunakan sebagai sarana muhasabah. Apakah kita layak untuk diterima puasa kita, layak untuk menerima anugerah malam 1000 bulan, keistimewaan malam Lailatul Qadar atau tidak. Tentu indikator-indikator ini sebagai sarana bagi kita untuk introspeksi diri apakah puasa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Indikator sederhana yang Bapak Ibu rasakan saat ini ketika saya tanya apakah yang terjadi atau yang Bapak Ibu rasakan selama 18 hari puasa dalam diri Bapak Ibu sekalian dari sisi jasmaniah dulu, dari sisi kesehatan dulu. Apakah 18 hari puasa yang Bapak Ibu lakukan ini membawa dampak positif bagi tubuh ataukah tidak? Kalau saya tanya bapak-bapak bagaimana Pak? Adakah dampak positifnya? Ada nggih? Ibu-ibu ada nggih?
Ada. Paling tidak ibu-ibu tambah langsing. Bener apa enggak? Oh, kalau tambah barokah, gendut nih. Tambah barokah, tambah bobotnya maksudnya. Ya itu namanya puasanya barokah. Kalau ditanya, Bu, poso kok tambah barokah? Ya begini iki wong wedok, Pak. Tambah barokah karena ibu-ibu itu kalau di dalam diskusi-diskusi di kajian Ramadan beberapa televisi itu hobinya ada 3 katanya. Apa itu hobinya? Pertama, ngemil. Yang membuat tubuhnya bobotnya pertama itu ngemil katanya. Yang nomor 2, ngemol. Nah, ngemol ini gara-gara duit atau dompetnya suaminya terkuras semuanya. Yang ketiga ini yang roto setuju apa enggak jenengan? Ngomel. Ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak. Kalau ada indikator positif bahwa selama 18 hari kita melakukan puasa, tubuh merespon dengan baik, artinya puasa sampai benar. Puasa yang kita lakukan benar. Kalau tidak benar, maka tubuh kita merespon sebaliknya. Sebelum puasa kita itu tidak punya penyakit asam urat misalnya, begitu melaksanakan puasa, loh kok asam uratnya ada penyakitnya. Atau sebelum puasa kolesterolnya normal, begitu puasa, loh kok kambuh kolesterolnya. Sebelum puasa tidak punya diabetes atau tidak punya darah tinggi, begitu puasa lo kok darah tinggi ini kumat. Nah ini artinya ada respon tubuh yang tidak sesuai dengan harapan. Karena puasa itu harusnya menurut kedokteran itu kan ada proses detoksifikasi, pembuangan racun, ya, sehingga sel-sel itu meremajakan diri secara alamiah. Nah, kalau puasa kemudian seperti Pak Tamir pijet-pijet sikile ini asam uratnya kumar. Ya ada sesuatu yang salah. Coba bayangkan, ini contoh sederhana. Ketika mau berbuka, bahasa anak muda sekarang namanya lapar mata. Lapar mata. Lu kok matanya yang lapar? Iya, seolah-olah semua makanan mau dilahap. Ya, mulai macam-macam minuman, misalkan ada es campur, ada es teler, ada es degan, ada es jus, ada kolak, ada kolang kaling, macam-macam. Sebelum buka ini kan maunya dimakan semua ini. Itu dari sisi minuman. Belum makanan-makanan hidangan, makanan kecil, ada kurma, ya ada makanan-makanan roti, ada martabak, ada terang bulan, kemana ya? Ono kodo gedang, kodo telo, gorengan-gorengan itu. Bahasa anak sekarang kalau lapar mata ini seolah dimakan semua. Belum makanan berat, ada sate, ada gulai, ada kikil, ono soto, ono mana ya? Kikil. Lah. Loh kalau ini kemudian kita kalap menghadapi hidangan waktu buka puasa, ya ketika terawih akhirnya tubuh merespon berat terawih. Ya. Harusnya kata Rasulullah, seperempat kita isi makanan, seperempat lagi air, seperempat lagi udara, sehingga enteng badan. Nah ini yang kemudian tentu kita bisa menilai. Kalau tubuh kita merespon positif, artinya puasa kita benar dalam konteks tubuh, merespon tubuh. Jadi tubuh merespon dengan baik puasa yang kita lakukan. Walaupun ada sebuah riwayat yang memang beberapa kalangan atau kritikus hadis mengatakan riwayat ini maudhu karena beberapa rawinya itu tidak sambung atau tidak jelas wahid, ya. Tapi riwayat ini dalam konteks matan bukan sanad matan, itu berkesesuaian dengan ilmu atau kajian ilmiah. Riwayat ini adalah sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian sehat.
Paling tidak ketika saya lihat riwayat ini didasarkan atas riwayat dari Abi Hurairah dan riwayat Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang satu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Mu'jamul Awsat. Puasalah agar kalian puasa sehat. Para pemikir atau para ilmuwan mengkaji persoalan ini, ternyata hadis ini tidak hanya berbicara masalah kesehatan fisik atau jasmania, tapi lebih dari itu berbicara pada kesehatan rohani, karena puasa itu berdampak pada hilangnya penyakit-penyakit rohani. Loh, kalau kemudian hadis ini kita kombinasikan dengan hadis yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga. Sampean nggak makan nggak ngombe, mulai mau subuh itu sampai maghrib, tapi gak oleh ganjaran. Oleh neluwe sampai kelak. Mengapa demikian? Dalam riwayat Dailami dijelaskan bahwa khamsun yubtiluna siyam. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah al-ghaibatu, ngerasani. Bahasa ngerasani kerennya apa? Kerennya? Gosip. 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 Seneng gosip jenengan bagaimana? Oh, boten. Gosip. Al-ghaibah. Loh, kalau kemudian kita puasa, tidak makan, tidak minum, tapi kita mulutnya tetap ghibah, maka yubtiluna siyam, pahala puasa kita dihapus. Wah, gosip ini sekarang luar biasa, Pak. Kalau dulu gosip mungkin antar sesama ibu sama ibu ketika berduaan bicarakan temannya atau koleganya, tetangganya. Tapi kalau sekarang sudah pakai ini semuanya, Pak. Pakai HP. Media-media sosial dibuat grup sana, ada grup WhatsApp, grup Telegram, grup Instagram, macam-macam. Malah ada grup khusus yang isinya memang untuk gosip atau grup hibah namanya. Ayo kita buat grup hibah kok begitu. Jadi hibah dibuat grup sendiri. Macem-macem namanya, ono sing grup lambe turah, ono sing cangkem melek, ono sing cangkem suwe. Saya lihat itu tertawa grup kok ngene di sini. Jadi khusus menggibah. Ya Bu ya. Boten katanya, iya. Lalu kalau kita puasa tetap melaksanakan yang pertama ini, artinya apa? Secara rohaniah kita belum sehat. Nomor 2, karena kaitannya nanti dengan nuzulul Quran. Ya. Apa kata Rasulullah? Wan namimatu. Kalau ghibah pasangannya namimah, adu domba, adu-adu, atau bahasa kerennya sekarang apa nih? Provokator. Memang enak jadi provokator ya Pak ya. Nggak rewong tukaran, nggak rewong gegeran. Kan begitu, jenenge lambe kan lamis Pak. Lidah tidak bertulang, ngomong apa aja. Provokator. Mek ghibah iki kegemaran hobine ibu-ibu ya Bu ya. Provokator bapak-bapak. Napa maneh musim kampanye winginane. Mek gak memprovokasi, gak jadi provokator, gak enak kan, gak seru jadi Pak. Di semuanya terlibat sebagai aktor untuk memprovokasi antara satu dengan lain supaya pemilunya semarak. Ya gondolmu itu wong perangan kok seneng lah ini provokator. Lu sekarang menjadi seorang provokator atau anami madu domba itu dengan menggunakan media sosial sangat efektif dan tidak terasa kalau kita menjadi provokator. Misalkan, ya contoh sederhana lah, kira-kira ketika pagi begini ibu-ibu di Wiguna sini belonjo sayur di depan. Ya, yang namanya belonjo sayur kan ketika sudah selesai kan mau bayar. Ketika pas bayar difoto, cekrek, ya kan?
pas ketika ibu ngasih uang kepada tukang sayur, di foto cekrek, dikasih caption, skandal baru ibu-ibu Wiguna dengan tukang sayur. Kira-kira kalau itu kemudian dikirim ke grup-grup WhatsApp jadi viral, apa gak gegeran sampai bojone? Dan seperti ini banyak model-modelnya, ya. Karena kecanggihan teknologi, digiring sesuatu yang benar menjadi salah, sesuatu yang salah jadi benar. Ini yang disebut era post-truth, era pasca kebenaran. Kenapa demikian? Ya sekali lagi, bahwa keyakinan kita dipengaruhi oleh informasi yang menggiring opini-opini masyarakat menjadi sesuai dengan keinginan yang memprovokasi. Makanya konten-konten itu dibuat untuk menggiring Pak opini masyarakat. Nah ini an-namimah. Kalau sudah ghibah, ada namimah, pasangannya 3. Ini 3 serangkai memang ini. Penyakit hati 3 serangkai. Apa itu? Al-kadhibu, kata Rasulullah. Goro, bujuan. Bahasa medianya apa sekarang Pak? Hoa. Nah, hoa. Konten-konten hoak. Kalau sudah ghibah, namimah, pasti al-kadhib, hoak. Kalau panjenengan poso sik nglakoni hoak atau bujuan, maka yubtilu nasyah. Oleh nih cuma ngelak kabeh luwe, karena pahalanya dihapus oleh Allah. Lah, ada riset dari Asosiasi Ilmuwan Psikologi. Risetnya cukup menarik bahwa 1000 kalimat yang kita ucapkan berpotensi 30% berisi kebohongan. Nah, kalau hari ini panjenengan ya mulai dari subuh ini sampai nanti maghrib, kalau tidak menjaga lisan kita, ya tentu potensi berbohong itu tinggi. Padahal hafizil lisan itu adalah salah satu kelompok yang dirindukan surga. Ya. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan, menjaga lidahnya. Karena ghibah, namimah, al-kadhibu terkait dengan hafizil lisan. Abot Pak. Jogo lisan ini abot. Kalau sudah 3 ini, pendampingnya, pelengkapnya itu yang nomor 4. Apa itu? An-nadhru bisyahwah, kata Rasulullah. Melihat sesuatu dengan nafsu. Dengan nafsu. Melihat apa saja itu? Melihat makanan, melihat barang, melihat perempuan, sama. Nafsu yang diperturutkan, karena nafsu ini luar biasa menghancurkan seseorang. Rasulullah bersabda, salasun muhlikatun, pertama sufun mutohon, ya. Jadi kikir yang diikuti, wa hawanun mutba'un, kemudian hawa nafsu yang diikuti. Yang nomor 3, wa ijabul mar'i nafsi. Jadi an-nadhru bisyahwa ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi agar kita bisa mengendalikan nafsu kita, apalagi nafsu terhadap lawan jenis. Poso tetap sama tidak bisa menjaga pandangan kita, maka ini yang kemudian akan membatalkan pahala puasa kita. Pagi-pagi atau nanti siang waya belanja ning supermarket, mall, katakanlah paling dekat mall di sini pundi Pak? Galaxy. Ya, katakan ini Galaxy Mall, lurus Galaxy Mall. Di sana kita melihat pengunjung itu lebih banyak pakai hijab apa enggak? Pakai kerudung apa enggak? Enggak pakai. Pakai busana syariah apa enggak? Enggak pakai. Yang ada yang katokan cekak. Lagi kabeh kausan sing sakmene sing letan. Kira-kira sampean gelem napa mboten niku, Pak? Ditinggali napa mboten? Gak ditinggali yo rugi ya, men. Ditinggali. Ya. Kalau tidak dijaga, ya ada syahwat keinginan di sana.
Tapi sekarang nggak usah ke mall, delok YouTube aja wis macam-macam gambari. Makanya kita harus bijak dalam bermedia sosial. Yang nomor 5 katanya Rasulullah adalah al-qismatul kadzibah, yaitu sumpah palsu. 5 hal ini panjenengan lakukan, yubtiluna syiyam, batal pahala posone panjenengan. Hanya mendapatkan apa? Ju' wal atash. Maka disinilah sebenarnya puasa menyiapkan diri kita agar tazkiyatun nafas, membersihkan diri kita, sehat secara jasmania, juga sehat secara rohania. 18 hari kita puasa, hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa, badan juga sehat. Kalau sudah seperti ini panjenengan khusyuk, itu insya Allah bisa dilakukan. Maka harapan kita untuk puasa kita diterima oleh Allah tinggi karena indikatornya positif. Harapan untuk kita mendapatkan malam keistimewaan Lailatul Qadar tinggi karena hati kita bersih. Lailatul Qadar oleh Allah ya diperuntukkan hanya orang-orang yang bersih hatinya, jernih pikirannya. Lah ini yang kemudian tentu harus kita persiapkan di 10 akhir Ramadan sekarang 18. Oke. Kaitannya ini dengan nuzul Quran juga sebenarnya ya. Karena begini Pak, Al-Quran dalam konteks ya surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Pertama, Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya manusia ya ono sing macam-macam, iman ono sing gak iman, ono sing agamanya macam-macam juga, non muslim ada, suku bangsanya macam-macam. Kalau ini mempedomani Al-Quran, maka ketika Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, maka Al-Quran sebagai hudal linnas. Contoh kecil lah, contoh sederhana, Al-Quran sebagai hudal linnas. Ini biasanya para ilmuwan, nah kemarin yang viral itu sempat ilmuwan NASA, lembaga antariksa Amerika. Suatu saat ketika di bulan Ramadan, akhir-akhir gitu ya, 10 akhir Ramadan, dia itu mendapat tugas untuk mengamati fenomena alam. Ternyata dalam cerita atau penjelasan cerita dia itu, ilmuwan NASA ini, ada ketika dia mengamati angkasa raya, mengamati semesta, ada satu yang aneh dan ganjil. Apa itu? Dia menyampaikan bahwa angkasa itu sebenarnya gelap. Walaupun ada bintang-bintang, cahaya bintang itu menderik-menderik, tapi saat itu dia menyaksikan alam angkasa begitu terang benderang. Dan ini bukan dari cahaya bintang. Akhirnya dia penasaran, kemudian dia arahkan teleskopnya itu untuk mengamati sekelilingnya. Ternyata ada di wilayah barat, dia itu tepatnya di kota Mekah, cahaya semakin terang, cahaya semakin terang di sana. Akhirnya dia penasaran, kemudian dia amati sampai fajar, Pak, sampai fajar dia. Karena saking tertariknya dengan fenomena yang tidak biasa itu, yang selama dia kerja di sana sekitar 30 tahun tidak pernah mengamati, tidak pernah mendapatkan fenomena semacam ini. Akhirnya kemudian dia melihat matahari ketika pagi harinya bersinar, tapi sinarnya itu tidak menyengat, sinarnya sejuk. Akhirnya karena ini fenomena aneh, dia cari referensi. Kemudian dia mendatangi sahabatnya yang seorang muslim. Ketika dia sampaikan pengalaman anehnya dia itu, sahabat muslimnya itu memberikan saran atau memberikan semacam penjelasan. Kemungkinan yang kamu lihat itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, katanya sahabatnya. Coba apa tanda-tandanya? Nah, kemudian dia menjelaskan surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Kemungkinan cahaya kamu lihat itu cahaya malaikat, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian ada yang terang itu Mekah, di sana ada Ka'bah. Akhirnya dia itu berpikir, loh lantas bagaimana paginya matahari fenomenanya aneh seperti itu? Itu dijelaskan pada dalam hadis Rasulullah bahwa saat itu ketika matahari terbit, sinarnya tidak menyengat tapi sejuk, hawa bumi itu tidak panas tidak dingin tapi sejuk. Terkait dengan persoalan itu kemudian ilmuwan NASA ini bergetar hatinya, Pak. Fenomena ini ternyata dijelaskan dalam Al-Quran, langsung dia syahadat. Ini sebagai hudan linnas. Kalau saya baca lihat di sini ada riwayat Jeffrey Lang, seorang ilmuwan matematika di Harvard sana, bagaimana mulu Islam ketika mengkaji Al-Quran, karena membuktikan bahwa di Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lagi terjadi diskusi-diskusi. Yang nomor 2, ada pertanyaan begini dari orientalis. Alam raya itu tercipta dalam teori yang mutakhir adalah dari ledakan atau dentuman besar, sehingga alam raya itu kemudian terbentuk dan benda-benda angkasa itu saling berjauhan, tidak saling mendekat tapi saling berjauhan begini, sehingga itu kemudian diukur diameternya yang terus molor alam raya ini. Ternyata itu juga disampaikan dalam Al-Quran. Ketika dentuman besar itu, menurut teori fisika kan ada energi, ada waktu, ada ruang, ada massa. Al-Quran ternyata sudah menjelaskan ini. Ya. Tahun 611 Masehi, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, sudah jelaskan alam taro anna samawati wal ardo kanata ratqa fafataknahuma. Apakah kamu tidak melihat bahwa langit dan bumi dulunya satu? Fafataknahuma, kemudian Allah meledakkannya. Nah, ini kemudian dikenal sebagai teori Big Bang, dentuman besar. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian lanjutannya luar biasa lagi. Faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan dari api itu semua itu hidup. Maka sumber kehidupan adalah air. Apa tidak sesuai dengan ilmuwan sekarang? Subhanallah. Ini yang membuat Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi juga ada Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya orang-orang yang muttaqin, beriman, ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai petunjuknya, pedoman hidupnya, niscaya orang-orang yang muttaqi ini akan bersama-sama digiring masuk surga. Tapi persoalannya sekarang, sudahkah kita sebagai orang yang muttaqin, orang yang beriman ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup? Oh, Pak, sampun panjenengan menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin? Sudah nggih? Sampun nggih? Kalau sudah, kira-kira 18 hari puasa nih sampean wis khatam berapa kali? Oi, Pak, pinten, Pak? Bu, ping pinten? Ping setunggal, ping kalih, ping 3. Loh, kalau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, pedoman, tentu kan harus sering dibaca. Ya, sering dibaca. Perintahnya Allah jelas dalam surat Al-Alaq, Iqra. Pertama kali Al-Quran diturunkan, Iqra, baca.
Walaupun saat itu Rasulullah baru diwahyukan surat itu pertama kalinya, tapi perintahnya langsung Iqra. Kira-kira apa yang dibaca Rasulullah saat itu? Wonten ingkang sing berpendapat, ada yang tahu. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." Apa yang dibaca Rasulullah ketika itu? Kira-kira? Nabi Qori, saya tidak bisa baca, kata Rasulullah begitu kan. Kemudian akhirnya Rasulullah itu dijuluki ummiyin, ya, Nabiyun ummiyun, nggak bisa baca tulis. Padahal Rasulullah punya sifat yang namanya faton apa? Cerdas. Mau cerdas gak bisa baca tulis. Akhirnya kemudian ada yang menafsirkan ummiyin itu bukan tidak bisa baca tulis, tapi wala yahudiyan wala nasraniyan walakin hanafiyan. Rasulullah bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi apa? Hanafiyan, agama yang dibawa oleh Ibrahim, yaitu tauhid. Nah, ini nanti menjadi sebuah kajian tersendiri. Tapi Iqra, kalau panjenengan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup, ya harus sering dibaca supaya tahu. Dilanjutkan dalam ayat itu, Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Ini kalau dikaji baknya di sini Pak, luar biasa fungsinya. Ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bak di sana Pak, itu dalam faedah huruf jer, namanya bak lil isti'anah. Apa itu? Minta pertolongan. Sebagaimana kita sering baca, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lil isti'anah, ketika panjenengan bicara Bismillahirrahmanirrahim, ini langsung ta'alluqnya kepada Allah, minta pertolongan. Makanya ada hadis mengatakan kullu amrin ribalin lam yubda'u bi bismillah fa huwa aqtab. La sabwa wa abtar. Kalau mengawali sesuatu tidak diawali dengan bismillah, maka amalnya terputus. Karena apa? Tidak ada ta'alluq kepada Allah. Bismi Rabbik itu adalah minta pertolongan kepada Allah. Apa yang dibaca? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu. Rasulullah disuruh membaca penciptaan manusia, khususnya dirinya sendiri yang telah menciptakan kamu. Ini tadi SKS kalau dibahas. Ya, ini. Tapi intinya apa? Intinya dalam kajian singkat ini, bagaimana kita itu tazkiyatun nafas, ya, selama 18 hari puasa, sehingga kita nanti puasa diterima oleh Allah dan kita mendapatkan malam yang namanya Lailatul Qadar. Lah, untuk itu ada rumusnya. Dalam waktu 5 menit ini, ya, sebelum setengah 6, kita harus tahu, atau paling tidak kita mengetahui indikator supaya kita bisa bersiap-siap kapan malam Lailatul Qadar itu muncul atau diturunkan oleh Allah. Dalam beberapa riwayat banyak yang menjelaskan Lailatul Qadar itu kapan turunnya, tapi mayoritas dalam riwayat itu mengatakan taharru Lailatul Qadri fil witril awakhir fi Ramadan. Ya. Berjagalah kalian, ya, pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Ya, malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Ini petunjuk Rasulullah. Berdasarkan keterangan yang banyak itu, riwayat yang banyak itu, ulama diantaranya dalam kitab I'anatul Thalibin misalnya, ya, itu menjelaskan bagaimana pendapat Imam Abil Hasan As-Sazili maupun Imam Ghazali. Ada juga kitab yang saya baru dapat, ini namanya kitab Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bakhrain. Itu juga mengutip sama. Apa itu? Pertama, rumusnya. Rumus Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah. Pertama, bahwa kita bisa memahami, mengetahui kapan Allah menurunkan malam keberkahan atau malam 1000 bulan itu dilihat dari kapan kita mengawali puasa. Yang pertama rumusnya dalam dua kitab ini Pak ya. Yang pertama, ketika kita mengawali Ramadan itu hari Ahad, hari Minggu atau hari Rabu, maka Allah menurunkan malam keberkahan itu pada malam 29. Yang pertama. Yang nomor dua, ketika kita mengawali puasa itu hari Senin, maka insya Allah Allah menurunkan malam keberkahan, malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-21. Yang nomor dua rumusnya. Yang nomor tiga, ketika kita mengawali Ramadan hari Senin,
Selasa ya, Selasa dan Jumat, ya. Selasa dan Jumat, Allah akan menurunkan keberkahan malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27, Selasa dan Jumat. Nomor 4, rumus yang keempat, apabila kita mengawali Ramadan hari Kamis, maka insya Allah Allah menurunkan malam keberkahan Lailatul Qadar itu pada malam ke-25. Sedangkan rumus yang kelima, ketika kita mengawali puasa Ramadan itu hari Sabtu, insya Allah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-23. Ini berdasarkan pengalaman. Syekh Abil Hasan As-Sazili itu mengatakan bahwa sejak dia usia 13 tahun sampai beliau itu usia senja, tidak pernah satu kali pun melewatkan setiap Ramadan yang namanya Lailatul Qadar. Begitu juga Imam Ghazali, ketika dia balik setiap Lailatul Qadar dia selalu mukasyafah, kelihatan itu dengan tentu mata batinnya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, monggo di akhir Ramadan, menjelang 10 akhir Ramadan ini, kita bersihkan diri kita, pikiran kita, hati kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan anugerah untuk berjumpa dan merasakan malam 1000 bulan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Wonten Bapak Ibu? Sampun nggih. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma tawwil a'marana wa sayyi asnana wa hasin a'malana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'adzibu alaina. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim taqsirana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.